Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Imam Nursyahid dengan nomor NPM 22130211108 dari Pendidikan Matematika kelas C. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Sistem pencernaan sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pencernaan secara mekanik. Pencernaan secara mekanik adalah proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Pencernaan secara mekanik terjadi di dalam lambung dengan bantuan gerak peristaltik dinding lambung sehingga makanan seperti diaduk. Yang selanjutnya adalah pencernaan secara kimia. Pencernaan secara kimia adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Yang selanjutnya adalah organ-organ pada sistem pencernaan. Organ yang pertama yaitu mulut. Mulut sendiri merupakan tempat terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi, berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalamnya terdapat organ-organ pelengkap yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Dan yang selanjutnya adalah gigi. Gigi sendiri dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama ada gigi seri, yang berfungsi untuk memotong makanan. Yang kedua ada gigi taring yang berfungsi untuk merobek makanan. Dan yang ketiga ada gigi geraham yang berfungsi untuk mengunyah makanan. Sumsum gigi atau pulpa merupakan rongga gigi yang di dalamnya terdapat serabut saraf dan pembuluh-pembuluh darah. Selanjutnya adalah lidah. Lidah pada bagian luar lidah terdiri dari papila, yakni tonjolan-tonjolan yang berfungsi mencengkram makanan dan mengenali rasa, seperti pahit, asam, asin, dan juga manis. Lidah sendiri berfungsi untuk membantu mengatur letak makanan, mendorong makanan, dan mengecap rasa. Selanjutnya adalah kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah atau kelenjar liur ini pada mamalia adalah kelenjar eksokrin, yaitu kelenjar yang mempunyai saluran sendiri yang memproduksi air liur. Kelenjar parotis, yaitu kelenjar terbesar yang ada di bawah telinga bagian depan. Biasanya tumor kelenjar ludah terjadi pada kelenjar ini. Kelenjar submandibular, yaitu kelenjar yang terdapat di bawah tulang rahang, mengeluarkan air liur di bawah lidah. Kelenjar sublingualis terletak di bawah lidah, kelenjar ludah besar yang terkecil yang memiliki bentuk memanjang dan sempit. Selanjutnya adalah kerongkongan. Nah, kerongkongan sendiri memiliki panjang kurang lebih 20 cm. Pada pangkal kerongkongan terdapat epiglotis yang menutup saluran tenggorokan pada saat kita menelan makanan. Pada dinding kerongkongan itu melakukan gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas dan menekan makanan agar makanan masuk ke dalam lambung. Selanjutnya adalah lambung. Lambung terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kardia, kedua fundus, dan yang terakhir adalah pilorus. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara kimiawi. Enzim pencernaan yang pertama ada asam lambung atau HCl, yang mana itu berfungsi untuk membunuh mikroorganisme dan mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Yang kedua ada enzim pepsin. Enzim pepsin itu merupakan enzim pepsin itu mengubah protein menjadi pepton, sedangkan enzim renin untuk mengumpulkan protein pada susu. Selanjutnya adalah usus halus. Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi, yang mana usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus tengah atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Enzim pencernaan berasal dari pankreas, antara lain 1. Tripsin, mengubah protein menjadi pepton. Yang kedua amilase, yaitu mengubah amilum menjadi glukosa. Yang ketiga ada lipase, mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya ada pankreas. Pankreas dapat menghasilkan enzim pencernaan ke dalam usus 12 jari yang memecah protein, lemak, dan karbohidrat. Pankreas juga memproduksi insulin dan meneruskannya langsung ke aliran darah. Insulin adalah hormon utama dalam tubuh untuk metabolisme gula. Selanjutnya adalah hati dan kantung empedu. Hati
sendiri memiliki banyak fungsi, tetapi tugas utamanya dalam sistem pencernaan adalah memproses nutrisi yang diserap dari usus kecil. Empedu dari hati yang dikeluarkan ke usus halus juga memainkan peran penting dalam mencerna lemak dan beberapa vitamin. Hati juga berfungsi mendetoksifikasi bahan kimia berbahaya atau beracun. Kantung empedu berfungsi menyimpan dan memekatkan empedu dari hati dan kemudian melepaskannya ke dalam usus 12 jari di usus kecil untuk membantu menyerap dan mencerna lemak. Selanjutnya adalah usus besar. Usus besar adalah tabung berotot sepanjang kurang lebih 1,82 meter yang menghubungkan usus kecil ke rektum. Usus besar antara lain terdiri dari sekum, kolon ascendens kanan, kolon transversum melintasi, dan ada kolom descendens kiri dan kolom sigmoid yang terhubung ke rektum. Usus ini bertanggung jawab untuk memproses limbah yang tersisa dari proses pencernaan. Limbah atau kotoran dilewatkan melalui usus besar dengan cara peristaltik. Pertama, dalam keadaan cair dan akhirnya dalam bentuk padat. Kotoran kemudian disimpan dalam usus sigmoid yang berbentuk S sampai ada dorongan untuk mengosongkannya. Dan terakhir adalah rektum dan juga anus. Rektum adalah ruang lurus 8 inci yang menghubungkan usus besar ke anus, yang tugasnya sendiri adalah untuk menerima tinja dari usus besar dan mengirim sinyal ada tinja yang harus dievakuasi atau dibuang keluar dan memegang tinja sampai evakuasi terjadi. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Organ ini berbentuk saluran sepanjang 2 inci atau 5,08 cm yang terdiri dari otot-otot dasar panggul dan 2 sphincter anal, yang mana itu ada internal dan eksternal. Yang berikutnya adalah proses pencernaan. Nah, dalam prosesnya, sistem pencernaan menggunakan 2 metode, yaitu kimiawi dan mekanik. Kimiawi berarti melibatkan senyawa-senyawa kimia seperti enzim. Fungsi dari enzim adalah mempercepat laju reaksi kimia yang terjadi. Sedangkan untuk proses mekanik melibatkan organ-organ yang bekerja secara fisik seperti gigi dan esofagus misalnya. Segala organ dan proses yang ada ini bekerja secara serempak untuk menjadikan makromolekul menjadi mikromolekul. Makromolekul atau bahan makanan dimaksud adalah karbohidrat, lemak, dan juga protein. Selanjutnya adalah enzim pencernaan dan fungsinya. Yang pertama ada enzim amilase. Enzim amilase diproduksi di kelenjar liur, pankreas, dan usus halus. Enzim ini bertugas memecah zat pati atau karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Saat makanan yang mengandung karbohidrat dikunyah, kelenjar liur di dalam mulut akan menghasilkan amilase. Setelah tertelan, makanan tersebut akan dicerna lebih lanjut di usus halus oleh enzim amilase yang dihasilkan oleh pankreas. Nah, di dalam usus, amilase terus memecah molekul zat pati hingga menjadi glukosa, yang nantinya akan diserap ke dalam sirkulasi darah melalui dinding usus halus. Dan yang kedua ada protease. Enzim ini adalah enzim pencernaan yang bertugas untuk memecah protein dalam makanan menjadi asam amino. Enzim ini diproduksi di lambung, pankreas, dan usus halus. Terdapat beberapa jenis enzim protase, yaitu pepsin, enzim pencernaan utama di lambung, tripsin, dan juga ada kimotripsin. Yang ketiga ada enzim lipase. Enzim lipase adalah enzim yang memiliki tugas memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, atau zat gula yang mengandung alkohol. Organ tubuh yang berperan dalam menghasilkan enzim ini adalah pankreas dan lambung. Yang selanjutnya adalah enzim maltase. Enzim ini diproduksi oleh usus halus dan memiliki fungsi untuk menghancurkan maltosa. Yang kelima ada enzim laktase. Laktase adalah jenis enzim pencernaan yang memecah gula laktosa. Gula ini ditemukan dalam susu dan makanan atau minuman yang terbuat dari susu. Yang keenam ada sukrase. Sukrase sendiri adalah enzim yang diproduksi oleh usus halus. Fungsi enzim ini adalah memecah sukrosa menjadi gula sederhana seperti fruktosa dan juga glukosa. Yang selanjutnya adalah gangguan pada sistem pencernaan. Ada banyak sekali gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama ada MAH. MAH merupakan penyakit yang disebabkan oleh tingginya asam lambung yang diproduksi oleh tubuh. Para penderita MAH biasanya akan mengalami mual, muntah, rasa perih di lambung, dan juga perut kembung. Yang kedua ada radang usus buntu. Dalam istilah kedokteran, radang usus buntu lebih dikenal dengan sebutan appendicitis. Gangguan pencernaan yang satu ini muncul dengan tanda-tanda peradangan pada daerah usus buntu karena adanya infeksi, tinja,
kanker, atau juga benda asing pada daerah usus buntu. Yang ketiga ada sembelit. Sembelit merupakan salah satu penyakit gangguan pencernaan yang frekuensi buang air besar pada seseorang menjadi lebih jarang. Selain itu, feses yang dihasilkan juga cenderung lebih keras sehingga sulit untuk dikeluarkan. Penyebab sembelit ini bermacam-macam, namun secara umum sembelit terjadi akibat adanya perubahan asupan nutrisi dan juga bisa disebabkan oleh faktor lingkungan. Gangguan pencernaan yang berikutnya adalah diare. Diare merupakan salah satu gangguan pencernaan yang tekstur feses menjadi lebih cair dan frekuensi buang air besar juga menjadi lebih sering. Diare bisa terjadi karena beberapa faktor, diantaranya alergi makanan, mengonsumsi makanan pedas saat perut kosong, atau keracunan makanan karena adanya kontaminasi bakteri. Yang kelima ada batu empedu. Empedu merupakan salah satu organ penting dalam sistem pencernaan karena dapat menghasilkan enzim. Empedu juga berperan penting dalam membantu menetralkan racun di dalam tubuh dan juga membantu organ hati. Penyakit batu empedu dapat terjadi akibat adanya kristalisasi kolesterol di dalamnya. Penyakit yang satu ini bisa diatasi melalui proses operasi pengangkatan batu empedu. Yang keenam ada gastroesophageal reflux disease atau GERD. Penyakit yang satu ini muncul akibat naiknya asam lambung ke daerah diafragma hingga batang kerongkongan. Naiknya asam lambung hingga ke daerah kerongkongan tentu akan sangat berbahaya karena dapat meningkatkan bekas iritasi. Hal ini bisa terjadi mengingat asam lambung memiliki sifat korosif. Jika tidak segera ditangani, infeksi ini dapat memicu peradangan di daerah diafragma dan juga tenggorokan. Yang ketujuh ada tukak lambung. Tukak lambung merupakan salah satu penyakit pencernaan yang disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori. Penyakit yang satu ini biasanya menginfeksi lambung dan juga usus bagian atas. Tukak lambung dapat menimbulkan nyeri pada bagian ulu hati. Yang kedelapan ada wasir. Wasir atau hemoroid biasanya terjadi ketika pembuluh darah yang terletak di luar atau dalam saluran anus atau rektum mengalami pembesaran. Walaupun dapat menimpa siapa saja, penyakit yang satu ini lebih sering menimpa orang-orang yang berusia 50 tahun ke atas. Penyakit wasir dapat menimbulkan rasa nyeri dan juga gatal di daerah anus. Selain itu, wasir juga membuat penderitanya kesulitan untuk duduk. Dan yang terakhir adalah malnutrisi. Malnutrisi ini merupakan suatu gangguan penyakit dengan sistem pencernaan tidak dapat menyerap nutrisi dengan baik. Malnutrisi biasanya terjadi akibat adanya gangguan pada sel-sel pankreas sehingga retikulum endoplasma hilang. Gangguan inilah yang akhirnya menyebabkan pembentukan enzim pencernaan menjadi terganggu. Sekian penjelasan tentang sistem pencernaan pada manusia oleh saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.